Halo guys, welcome back to Nurdeni Raulo channel. Hari ini aku mau nunjukin market di kotaku. Tapi sebenarnya Ayos Bir itu di mana-mana ada, di seluruh Turki ada. Karena ini tuh kayak market besar. Kalau di Indonesia tuh semacam Alfamart, Indomaret, Alfamidi kayak gitu guys. So oke. Aku bakal coba keliling. Ini adalah salah satu Ayos Bir di kawasan tempat tinggal aku. Sebenarnya nggak terlalu dekat, tapi kebetulan karena aku mau beli pakan burung, dan Ayos Birnya ini deket banget sama si pakan burungnya ini. So jadi let's go, kita lihat-lihat. Aku bakal liatin kalian guys. Jadi kayak gini ya guys, ada sayur-sayuran, ada bawang, ada kentang gitu ya guys, terus ada salada, ada bawang putih, ada lemon pastinya, ada tomat, ada bibir. Ini tuh bukan cabai ya guys, ini adalah sebenarnya paprikanya orang Turki. Mereka lebih suka pakai paprika lokal yang begini daripada paprika yang begini. Kalau paprika yang begini mereka bakal pakai buat jadiin dolma atau lontongnya orang Turki guys. Terus ada buah aywa, ini kayak pir tapi bukan pir. Terus ada jeruk. Jeruk ini beda-beda, ada apel tentunya. Terus tentunya ada makanan pokok orang Turki, yaitu roti. Tuh kalau di Turki guys, roti itu setiap harinya itu pasti cepat kosong ya guys. Karena ini adalah makanan pokoknya orang Turki, yaitu roti. Nah ini ada beberapa kayak lawas atau tortilla. Terus ada roti-roti kering. Terus roti-roti kayak organik kayak gitu. Terus roti pabrik ya, roti pabrik atau roti kemasan, roti burger. Terus ada roti khas Turki juga kayak gini misalnya. Ini namanya bazlama guys. Ini juga roti pabrik tapi dia lebih banyak si gandumnya gitu guys. Gandum utuhnya tuh lebih banyak. Nah ini adalah teh yang banyak dipakai oleh masyarakat Turki lokal ya guys ya. Kayak ini Çaykur misalnya, ini adalah brand besar Çaykur. Ya kayak gini guys, Çaykur juga macam-macam tuh. Ada teriyaki, ada macam-macam ya guys. Terus ini ada minum-minuman saset, ada coklat, ada salep. Salep ini adalah minuman khasnya orang Turki juga guys. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh punya bajigur gitu ya guys ya. Nah di Turki tuh mereka punya kayak gini, salep. Jadi nggak sama bajigur ya guys, jangan diartikan sama dengan bajigur. Maksud aku adalah kalau di Indonesia tuh punya minuman-minuman khas gitu ya guys, kayak wedang gitu, terus bajigur. Nah orang Turki juga punya minuman khas mereka. Salah satunya adalah ini, salep. Terus ini ada teh tentunya guys ya. Ini juga nih, bahkan ini ada teh diet kayak gitu guys. Ada teh rasa-rasa kayak gitu. Ada rasa-rasa buah gitu ya guys. Ini teh yang teh celup guys. Yang ini teh celup. Kalau yang kayak begini nih, teh yang ditaruh di teko gitu guys. Yang kayak gini teh teh tubruk gitu kalau kita guys. Nah ini juga, ini kemasan traveling ya guys ya. Bisa buat hadiah, oleh-oleh, atau untuk apapun itu. Oke guys, kita beralih ke sebelah sini depanannya. Ini ada coklat-coklatan tentunya. Ada snack coklat, biskuit ya guys, dengan berbagai price atau harga. Ada coklat terkenal Eropa yaitu Milka. Ada coklat lokal juga tentunya, ada wafer lokal. Ini kayak Eti ini adalah produk lokal ya guys. Ada Ulker juga. Ini pokoknya ada kayak Yupi gitu guys ini guys, Haribo. Tapi Haribo tuh lebih lebih mendunia gitu guys. Bahkan di Indonesia juga kan ada ya Haribo ini, brand Haribo. Ini ada telur-teloran juga buat mainan anak-anak. Oke guys, kita beralih. Ini ada minyak. Ini lagi diskon guys. Ini minyak bunga matahari guys.
Terus ini ada gofret atau wafer, lebih ke wafernya tuh lebih ke waffle gitu. Aku pernah coba ini dan enak banget rasanya menurut aku lebih make sense makan ini sih daripada makan coklat Dubai. Tapi kembali lagi ke personal, kalau orang yang doyan coklat pasti ya coklat Dubai itu enak, tapi menurut aku dan suamiku ya guys kami sih nggak merekomendasikan banget gitu coklat Dubai, karena ya biasa aja gitu rasa coklat sama kunafe, bukan kunafe, apa namanya, iya macam gitulah ya, kunafe gitu, ada kunefe. Oke guys, so ini wow, mereka punya mie baru guys, Aninde noodle garam masala chesnili. Ini rasa garam masala guys. Terus yang ini rasa kajun di Turki itu ya guys, rasa mie apa ini tuh mie baru-baru, rasa yang aneh-aneh. Tadinya tuh nggak sebanyak ini guys, pertama kali aku datang ke Turki. Permian mereka tuh udah paling banter tuh Indomie dan ada brand Knorr gitu ya guys. Ini dia guys Indomie yang ada di Turki guys. Nah ini adalah Indomie goreng yang kecap ya guys ya. Ini yang kayak gini, ini yang nggak pedas guys. Jadi ada dua guys di Turki itu, ada yang nggak pedas, yang begini, ada yang pedas. Nah ini Indomie kari, Indomie rasa ayam, bawang, rasa yang hijau lagi nggak ada di sini guys. Aku suka yang hijau, tapi yang hijau bukan rasa soto ya guys. Terus ini ada mie lokal. Terus ini ada pop mie tentunya. Kopinya kayak gini, harganya segini guys, 27 cele. Dikalkulasikan saja sendiri ya guys ya. Buka Google dan berapa 70 tele dirupiahkan guys. Terus ini ada ton itu artinya adalah ikan, ikan, aduh kok jadi lupa ya. Itu loh guys, ikan apa namanya, kok jadi lupa sih, kalau belajar bahasa Turki itu kok jadi banyak lupa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya guys. Aduh, ton itu ikan, aduh bukan ikan tongkol guys, ton. Aduh nanti deh aku iniin ya, ton. Jadi ini adalah kemasan-kemasan yang orang di sini itu kalau ikan-ikan ton itu, si ikan ton atau alias ikan kembali lagi tuh kan, lupa namanya guys, ikan, kok jadi inget ikan patin ya guys. Aduh kayaknya gak puas ya guys kalau lupa tuh ya. Terus ini ada, ini makanan-makanan instan guys yang bisa kalian bawa untuk traveling, naik gunung, bercamping, berkemah, memancing, atau untuk kalian kalau penerbangan dan sebagainya. Tapi ada sebagian yang bisa langsung dimakan, ada yang diangetin dulu ya guys. Tapi kalau yang bisa langsung dimakan tuh biasanya mereka dapat sendok. Oh kayak gini guys, misalnya kayak gini, ini bisa langsung dimakan. Bumbunya ini juga nih bisa langsung dimakan, ada sendoknya. Nah kalau yang ini tuh kayak ya daging-daging aja gitu, hindi atau turkey atau kalkun ya guys. Ini garam ya guys, garam. Ini garam yang botol, ini garam yang kemasan isi ulang atau refill. Terus ini juga sama nih, ini sudah matang-matang ya guys, biasanya kayak gini. Jadi tinggal kalau ini belum dibumbuin guys, jadi ini hanya sudah matang tapi belum dibumbuin. Tapi kalau yang ini sudah matang dan sudah dibumbuin guys, jadi tinggal makan. Terus ini adalah yaprak sarma. Sama nih lontongnya orang Turki ya, mereka pakai daun anggur dan sedaun-daunnya tuh guys dimakan. Oke guys, ini adalah perbumbu-bumbuan di Turki ya guys. Ada keki, kori, kimyon dan sebagainya guys. Oh ini adalah cikofte. Jadi kalau misalnya pengen bikin cikofte instan ya guys, tinggal ditambahin air aja mungkin gitu ya guys, atau apa gitu. Nanti ada di belakangnya ini bagaimana cara bikin gitu ya guys, kayak gitu. Terus ini aja fajita, tentunya seasoning juga, ini juga seasoning. Ini ada percorba-corbahan guys, atau sup
khasnya orang Turki ya guys. Jadi tinggal seduh saja menggunakan air, terus dimasak beberapa menit, lalu bisa disajikan atau dimakan ya, dihidangkan. Ini rasa tomat guys. Pokoknya kalau ciki mie di Turki itu ya rasanya asli aneh-aneh. Nah oke guys, sekarang aku kasih pengetahuan ya. Ini kalau di Turki kenapa sih cabe dan sayur-sayuran aduh, di Turki itu cabe, sayur-sayuran itu dibikin kalau kita tuh dibikin asinan guys. Ini adalah cara paling bagus, paling sehat dan tidak menggunakan kimiawi berbahaya tentunya untuk mengawetkan makanan guys. Jadi ini tuh kalau orang-orang di Turki khususnya, kalau misalnya mereka makan yang menurut kalian tuh makanan instan, no ini nggak instan guys. Dan untuk bisa menjadi tursu ini ya, untuk bisa menjadi enak, mereka harus melalui proses perendaman air garam dan sebagainya itu yang dibutuhkan ya guys. Jadi hanya kecut aja gitu rasanya guys, dan ada rasa asin, tapi tidak menggunakan kimiawi sama sekali atau mengandung pengawet yang berbahaya guys tentunya. Ini juga dan kenapa harus diawetkan seperti ini, diawetkan secara tradisional, karena di Turki itu kan 4 musim ya guys. Negara-negara 4 musim itu tidak bisa menghasilkan sayur setiap hari guys, seperti di negara tropikal tentunya ya guys ya. Jadi apapun itu sayur, buah-buahan, mereka itu ada masanya guys. Dan kalau buah-buahan tuh biasanya bukan dibikin kayak gini ya guys, mereka dikeringkan gitu guys. Nanti aku tunjukin kalau ada buah-buahan kering. Oke guys, ini ada pempes dan sebagainya. Ini di sini juga menyediakan perabotan rumah tangga ya guys, pecah belah, terus ada perabotan plastik, ada termos gitu guys. Ini ada buat sutil gitu ya guys ya, dari silikon dan sebagainya. Ada bumbu-bumbu buat minum, gelas minum dan sebagainya guys. Ini buat oil atau oil atau ini sedotan nih guys, sedotan ini isinya ada 6 adet, 6 piece ya guys. Adet itu artinya piece kalau di Turki. Harganya cuma 25, sebenarnya murah itu. Dan kebetulan di Turki itu kayaknya entah hari ini atau besok itu ada indirim atau diskon besar-besaran sama harga guys, harga pecah belah dan beberapa harga perabot gitu ya guys ya. Kayak gini guys, ada mainan, ada perabot. Bahkan di sini jual jaket, kaos dalam, celana, perlak. Kayak gini nih, selimut gitu guys. Ini ada meja belajar. Ini ada deterjen bubuk dan deterjen cair guys tentunya. Ini ada pembersih semua, pembersih kimiawi tentunya. Nah, ini kayak gini guys, ada mainan-mainan. Oke, terus ini aku jalan lagi nih soda. Nah di Turki lagi ya guys, mereka itu soda itu adalah minuman yang salah satu wajib ya guys untuk ada di rumahnya. Walaupun nggak semua orang Turki, tapi itu tuh kayak kebanyakannya gitu guys. Nah ini ada tisu pertisuan. Tisu di Turki itu sangat dibutuhkan karena toilet mereka menggunakan tisu. Terus ini tisu dapur ya guys, ini yang kemasan gede. Kalau kita beli yang kayak gini nih bisa, kalau aku ya sepengalaman aku 3 bulan guys ngabisin tisu yang begini. Lebih hemat kalau menurut aku daripada beli tisu yang kecil-kecil begini. Nah kalau yang rollnya kecil begini ya palingan enaknya bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu aja guys. Nah kalau yang ini nih bener-bener kayak stuck di dapur gitu guys. Nah ini ada minyakan, ada minyak zaitun, minyak bunga matahari tentunya dengan berbagai merek. Ada komili, ada Wera, ada Yudum. Ini adalah semua brand-brand
yang ada di market ini guys. Ini ada beras juga, beras 10 kiloan nih. Ini berasnya ini lebih ke kayak beras apa ya, kayak untuk bikin lontong sama bikin nasi goreng enak deh pakai beras yang ini. Ini makin besar berasnya guys, sebenarnya makin murah sih daripada beli yang kayak gini nih, yang sekilo-kiloan atau 2,5 kilo ya guys. Beras di sini lebih mahal dari roti, tapi beras lebih mahal tapi kan bisa makan, bisa untuk banyak guys. Kalau roti yang tadi itu 10 tele misalnya, itu buat sekali makan misal gitu, buat 2 orang lah. Kalau ini tergantung berasnya guys, berasnya juga macam-macam, ada yang enak banget gitu. Kalau saya biasanya di rumah itu pakai beras yang Osmancik guys. Yang mana ya, bentar, yang ini baldo. Kalau baldo enaknya dibuat nasi khas Turki guys. Baldo, saya biasanya yang Osmancik yang begini guys. Dia lebih apa ya, lebih sebenarnya baldo sama Osmancik enak, udah itu aja. Cuma saya biasa pakai Osmancik buat hari-hari guys gitu. Terus ini ada mercimek atau lentil berbagai warna, ada hijau, merah. Ini makanan-makanan orang Turki ya guys. Ini juga ada fasulye, ada buday atau gandum. Terus ini ada makaroni atau pasta. Jadi di sini itu kalau bilang pasta itu makarna guys. Jadi kalau makarna tuh ya kayak gini, ini makarna, ini makarna, ini makarna, ini makarna. Jadi pasta kalau di Indonesia bilangnya, kita di sini makarna guys. Ini macam-macam merek karena memang ini juga salah satu makanan orang-orang Turki ya guys, yang mereka sukai selain roti, makarna. Dan menurut kalau orang Eropa kalau udah makan pasta itu emang makanan yang bukan nggak enak ya, makanan enak gitu. Terus ini ada gula, ada macam-macam guys, ada gula, ada kayak gini nih topping dekor sos gitu ya guys. Terus ini buat ngedekor atau buat nopping gitu ya guys ya, dengan harga yang ya bisa dilihat sendiri guys. Ini ada susu coklat, susu biasa gitu ya guys. Wah, ini kolagen, wow. Ini ada pertepungan yang hanya dipakai oleh orang Turki, misalnya irmik. Kalian nih nggak akan tahu irmik bagaimana caranya kalau kalian nggak datang ke Turki dan nggak belajar bagaimana cara mengolah si irmik ini guys. Ini juga irmik. Jadi irmik ini dipakai untuk dessert guys, atau makanan manis. Nah, ini adalah permen-permenan guys. Wah, apalagi ini mendekati Ramadan. Wow, mendekati Ramadan itu guys, kita bakal disajikan oleh permen, coklat dan sebagainya. Apalagi kalau udah mendekati Lebaran. Wah, itu pasti sih percoklatan, permenan dan apapun yang bisa buat di rumah guys tentunya. Dan ini harganya bagus banget loh guys. Wow, 25 tele. Serius ini 500 gram segini loh guys, 25. Bonbon sweet. Ini rasa apa? Sud aromale. Oh, ini rasa susu, sud aromale. Kalau Maive aromale ini rasa buah-buahan guys. Tuh ada strawberry, ada jeruk, ada cherry, ada apel. Terus kalau yang ini juga sud aromale, susu juga. Kalau yang ini Maive sama dengan yang ini. Tapi ini harganya bagus-bagus banget guys. Harganya wow, keren. Terus ini juga yang di bawah, kalau suamiku senengnya begini nih guys, yang empuk ya. Permen Ken. Ken ini adalah brand besar juga di Turki. Brand bagus, tapi ini keren sih, 25 tele, jarang-jarang. Ini yang kecil-kecilnya ini juga ada. Ini milk. Ini kayak sugus kalau di Indonesia guys. Kalau yang ini nih permen keras-keras semua ya, makanya dia agak lebih murah, karena memang yang lebih mahal itu biasanya justru permen-permen yang kayak sugus gitu guys di sini. Kayak gini misalnya tuh, itu lebih gramnya sedikit tapi lebih mahal daripada yang gramnya 500 gram.
Oke guys, ini dia nih si Kadaif. Nah, yang tadi aku bilang yang coklat. Dubai itu bukan kunefe guys, sorry, Kadaif ya. Nah, Kadaif ini guys ya. Kadaif ini di sini bisa ditemuin nih guys nih, Kadaif ya. Ini yang tinggal olah yang begini. Nah, kalau yang begini guys, ini tinggal dikasih apa ya, garnish dan kayak gula atau apa gitu. Ini sebenarnya udah matang nih semua. Ini guys, Kadaif ya guys ya. Ini kayak gini, kayak bihun ya guys. Ini apa ya? Kok aku nggak tahu ini apa ini. Sebentar, ini apa, kita lihat. Oh, ini tuh kayak kulit apa ya, kayak kulit lumpia guys, tapi mereka dikeringkan gitu. Oh, kalau di Indonesia tuh kita kayak macam apa sih, kembang tahu ya, kulit kembang tahu gitu ya guys ya, kayak gitu guys. Karena aku nggak bisa lihat dalamnya sih. Ini cara konsumsinya tuh kan, jadi diiniin dulu gitu guys, kayak dibasahin dulu, terus nanti diisi pakai isian gitu guys. Wow. Terus ini apa lagi? Nah, ini juga apa ini? Ini sama tapi ini versi yang gedenya guys. Jadi di Turki itu guys tuh kayak gini. Jadi buat dessert pastinya guys. Ini tuh semua yang ada di sini buat dessert guys. Nah, ini ada minuman-minuman lokal juga nih. Ya, bukan cola ya, tapi dia rasa-rasa gitu kayak minuman di Turki itu selalu khas dia, kalau nggak pakai lemon, kalau nggak pakai ini cengkeh, kalau nggak pakai kayu manis guys. Udah khas tradisional mereka itu kalau bikin minuman pasti di dalamnya tuh kayu manis. Nah, ini juga sama guys. Ini tuh tinggal dikasih air sirup atau air gula guys, gitu ya guys. Cara makannya begitu. Nah, ini adalah kurma-kurma. Nah, ini juga sama, ini juga manis ya guys ya. Ini tahin khas apa ya, manis dessertnya orang Turki, tapi dia lebih ke kayak bener-bener susame atau bener-bener biji-wijian gitu guys, yang diolah gitu dengan rasa-rasa tertentu. Nah, ini yang di atas yang belum nggak dikasih rasa, jadi bener-bener original, namanya tahin ya guys gitu. Nah, kalau ini nih tahin juga tapi ini helwanya guys, jadi yang sudah dibikin manisan guys, jadi helwa. Nah, kalau yang ini benar-benar tahin yang 100%. Biasanya selalu diminum berbarengan tahin dan uzum pekmes. Nah, buat kalian nih guys, perempuan-perempuan yang biasa kekurangan darah, yang HB-nya sedikit, hemoglominnya sedikit, aku saranin kalian minum uzum pekmes ini. Serius. Itu juga selain kalau kalian di luar negeri itu bisa menghangatkan loh. Oh, si uzum pekmes ini. Ya memang sih hasilnya tuh nggak instan ya guys tentunya. Nah, ini juga sama, ini juga helwa atau manisan ya guys, tapi dia dari badem. Terus ini ada badem, tahu badem nggak? Ini nih badem nih. Badem itu apa namanya, almond guys. Nah, kalau yang ini adalah jewis, dari jewis kayak gini. Saya kebetulan punya kebunnya ini si jewis ini. Jadi dia adalah walnut guys, kacang yang berbentuk kotak. Nah, di bawahnya ini ada perzaitunan. Terus ada persaus-sausan juga ini tentunya buat sarapan ya guys, saus sarapan gitu. Sambalnya orang Turki tapi nggak ada pedes-pedesnya guys. Nah, ini adalah selai-selai guys. Ya, selai-selai zaitun. Ini biasanya buat apa? Buat kavalte atau breakfast atau sarapan. Semua nih kayaknya yang di sini emang kebanyakan buat sarapan ya guys. Nah, ini dia. Iya tuh kan buat sarapan-sarapan tuh kan ada Nesquik atau apa sih, kalau kita itu sereal gitu ya guys. Ini juga ada selai yang bener-bener itu masih ini banget, ada si buahnya di dalamnya guys. Nah, ini yang dari Wisne atau dia semacam cherry guys, tapi lebih kecut rasanya. Nah, kalau cherry itu kan dia manis. Nah, kalau ini tuh Wisne, dia cherry tapi lebih berasa kecutnya gitu. Nah, ini dari Aywa yang tadi aku tunjukin, yang kuning itu, yang kayak pear. Terus ini dari kayese atau apricot. Ini dari injir atau buah tin. Ini dari Wisne juga sama, ini dari strawberry gitu guys. Nah, ini adalah madu-madu semua. Nah, ini dia adalah percikiannya orang Turki guys.
pastinya ini ada Doritos, Ruffles, terus ini lokal, Cerezes, apa ini, Cereza, terus Patos, ada ini juga. Kalau di Turki kemasan-kemasan kayak gini harus gede-gede guys, karena orang Turki itu kalau makan kayak gini dia bisa sekeluarga atau bisa se-RT gitu guys. Nah ini juga sama, ada permen ini, terus biskuit-biskuitan dan rangginang orang Turki nih guys. Rangginangnya orang Turki itu berasal dari jagung guys. Wow, ini agak beda nih rangginangnya. Terus ini ada minuman-minuman, tentunya minuman dingin ya guys. Ini ada kayak gini nih, apa nih namanya, Cereze, fendek. Ini dari hazelnut nih guys. Fendek itu artinya hazelnut. Ini bisa buat kayak oleh-oleh kayak gitu guys. Ini ada coklat, ada biskuit, ada wafer, macam-macam. Ini juga ada kayak di sini tuh ada coklat-coklat atau wafer-wafer yang khusus memang ditaruh di mesin pendingin. Nah guys, yang ini bukan tahu ya guys, ini keju guys. Perkejuan, peryogurtan dan sebagainya. Ayam-ayaman, daging-dagingan. Kita lihat deh guys, ayam-ayaman. Wah, ini hanya ati, nggak ada ampelanya. Karena di Turki hati dan ampela dia nggak digabungin guys, dipisahin. Ini ada daging-dagingan, ada semacam kayak sosis-sosisan tapi lokal gitu guys. Ada margarin, ada butter, terus ada es krim dan sebagainya. Kayaknya ada macam-macam guys pokoknya. Ini ada ini juga, ada telur, ada susu dan sebagainya. Oke guys, tadi aku udah tunjukin Ayus Bir. Oke guys, sekarang aku udah di luar. So nanti kita tunjukin lagi apa ya kira-kira. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke guys, see you, bye bye.